Karena doa kita ya yang penting aku dan aku. Lupa pada orang lain, lupa pada situasi sekeliling kita. Maka dalam doa ya kita justru memamerkan ego dan kesombongan kita yang menjadi sumber dosa kita itu di hadapan Allah. Dan yang paling penting adalah apakah kita berdoa itu karena kita sungguh-sungguh mau menjalin komunikasi dengan Allah atau hanya ya kebiasaan yang mengalir begitu saja menjadi rutinitas yang tidak bermakna. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Allah telah bersabda dan menghendaki supaya sabdanya itulah yang terlaksana di dalam hidup manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Kita mendapat amanat untuk menjadi pelaksana sabda Allah dan menghadirkan Allah di dalam hidup kita ini. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang murah hati, kami bersyukur karena Engkau berkenan menyuburkan hidup kami dengan rahmat pengampunan-Mu. Semoga dengan menjaga kesucian diri melalui laku tapa, jiwa kami dikuatkan untuk senantiasa merindukan-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara sekalian yang terkasih, Yesus mengajarkan dalam bacaan Injil pada hari ini pada para murid-Nya untuk berdoa secara sederhana. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari doa, pola doa yang diajarkan Yesus ini. Yang pertama tadi jelas dikatakan doa itu tidak perlu bertele-tele. Ada orang yang bingung, kamu kalau saya disuruh mimpin doa saya malu. Kenapa? Karena doa saya itu singkat. Tidak seperti orang lain bisa panjang-panjang, saya nggak bisa berdoa panjang. Disuruh doa makan, ya Tuhan terima kasih atas rezeki ini, berkati rezeki ini, mereka yang menyediakannya, amin. Yang lain bisa panjang. Ya saya mengatakan ya doa itu tidak mesti panjang. Apalagi doa makan. Kalau doa makan pribadi mau panjang silahkan. Tapi kalau disuruh mimpin doa makan di lingkungan ya jangan panjang-panjang. Karena orang sudah tidak konsen. Wis ngambu-sambune lele goreng dan sebagainya. Iki kapan le amin. Sembayang kok dawa banget. Intinya terima kasih mohon berkat untuk makanan. Sebetulnya kan itu. Tapi lalu panjang sekali. Tapi kalau doa pribadi makan yang harusnya boleh panjang malah cepet banget. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan berkati makanan ini, amin. Langsung ngemplok. Kadang-kala kita menjadi aneh. Doa itu menjadi kebanggaan untuk ditampilkan. Semakin panjang doanya semakin bangga. Saya bisa berdoa dengan baik. Dikiranya baik tidaknya doa itu ukurannya panjang atau pendek. Padahal bukan itu, saudara sekalian. Karena doa itu juga jelas tadi dikatakan bukan pemberitahuan. Jadi kita tidak perlu itu ngomong panjang sekali. Karena Allah sudah tahu apa yang sebetulnya kita butuhkan. Apa yang mau kita mohonkan. Bahkan sebelum kita ngomong. Jadi tidak perlu juga kalau kita mau makan lalu Tuhan berkatilah nasi, berkatilah itu ayam, berkatilah. Ya Tuhan sudah tahu makanan-makanan itu. Dan Tuhan tidak memerlukan informasi semacam itu. Karena doa sebetulnya Tuhan sudah tahu kok kenapa kita mesti berdoa. Itu adalah ungkapan kerendahan hati kita. Bahwa di sana dalam doa itu kita menyadari kelemahan kita. Maka dalam doa Bapa kami bagian pertama itu kan memuliakan Allah, memuji Allah. Karena dalam doa itu kita ungkapkan kerendahan hati kita yang tidak ada apa-apanya ini. Lalu dalam kerendahan hati yang sama kita memohon berkat Tuhan. Sama seperti kita kepada orang tua kita. Orang tua kita sebetulnya tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kenapa kita mesti minta? Supaya kita punya kerendahan hati, saudara sekalian. Dan memuji Allah pada bagian pertama doa yang diajarkan Yesus juga merupakan pengakuan akan kebesaran Allah. Pengakuan juga bahwa kita ini manusia yang terbatas. Allah yang maha baik, yang maha mulia, yang maha segalanya itu, sementara kita terbatas. Allah dikatakan Allah tahu apa yang kita butuhkan.
Tetapi sekali lagi kita dimohon membuat doa yang memohon kepada Allah, bukan karena Allah sombong, tapi mau melatih kita untuk menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Kalau kita lihat doa Bapa kami yang tadi diajarkan Yesus, di sana juga terungkap bahwa doa ini menjadi bentuk relasi sekaligus bentuk komunikasi manusia dengan penciptanya. Sekali lagi, doa bukan informatif, tapi doa sebetulnya mestinya menggerakkan kita manusia untuk bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dan kemudian melaksanakannya. Perhatikan bacaan pertama. Bagaimana Allah menghendaki firman-Nya itu melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Bagaimana kita menangkap kehendak Allah? Sebetulnya itu terjadi di dalam doa-doa kita. Melalui doa, kita manusia ini menangkap kehendak Allah melalui sabdanya, agar sabda itu akhirnya mewujud dalam sikap, kata, dan perbuatan kita. Doa Bapa kami yang singkat itu sebetulnya menunjukkan contoh, menjadi contoh bagi kita, doa yang terbaik, singkat, dan lengkap. Lengkap karena di sana memuat kesadaran posisi manusia tadi saya katakan dalam relasi dengan penciptanya. Lengkap karena di sana melalui doa itu kita diajak dan diingatkan untuk menjalin relasi dengan Allah yang kita sebut sebagai Bapa, mengungkapkan kedekatan relasi kita. Di sana juga kita menangkap bagaimana doa itu bukan hanya daftar kebutuhan kita. Diawali dengan pujian, dengan rasa syukur, terima kasih kepada Allah yang telah menyelenggarakan hidup kita. Lengkap juga karena melalui doa itu kita diajak dan diingatkan untuk memperhatikan pola relasi kita dengan Allah. Yang pertama, bagian pertama itu menyebut relasi dengan Allah. Semakin lengkap karena di dalam doa yang sama, di sana kita diingatkan tentang relasi kita dengan sesama kita. Bahwa kita mesti mengampuni sesama kita. Bahwa kita ini mesti menjadi satu dengan sesama kita yang sama-sama ciptaan Allah, sama-sama anak Allah itu. Maka doa Bapa kami ini memang menjadi contoh doa yang paling ideal. Loh, kalau begitu doanya Bapa kami saja, gak usah pakai yang lain. Saudara sekalian, doa-doa yang umum, Bapa kami, salam bahagia, kemudian dan sebagainya, itu dibutuhkan dalam doa bersama supaya bisa didoakan bersama-sama. Tapi kalau doa pribadi ya silakan dibuat masing-masing. Tadi catatannya realistis, tidak bertele-tele, sesuai dengan apa yang kita alami. Saya berdoa tidak pernah memuji lah, kepiye wong hidup kita ini selalu diberi begitu banyak rahmat dari Allah kok. Ya memujilah kepada Allah dalam doa kita. Sehingga doa bukan hanya isinya permohonan-permohonan tok begitu saja. Maka kalau tadi saya katakan doa Bapa kami sebagai contoh doa kita, dalam perayaan ini kita bisa bermenung banyak hal. Salah satunya apa sih yang kita ungkapkan dalam doa pribadi kita? Doa pagi, doa menjelang tidur malam, doa makan dan sebagainya. Apa yang kita jadikan bahan doa kita? Selain doa-doa resmi tadi. Lalu dalam berdoa itu bagaimana kita memandang Allah, menempatkan Allah dalam pola relasi kita. Sebagai atasan, sehingga dalam doa isinya laporan. Sebagai orang yang menakutkan, sehingga yang dalam doa disampaikan yang baik-baik tok. Atau sebagai Bapa kita, sehingga kita bisa cerita apapun di sana. Apakah dalam doa kita juga ada aspek sosial? Mengampuni sesama itu kan aspek sosial sebetulnya. Jangan-jangan doa kita yang saya khawatirkan itu justru menjadi ajang untuk menunjukkan ego kita dan kesombongan kita. Karena doa kita ya yang penting aku dan aku. Lupa pada orang lain, lupa pada situasi sekeliling kita. Maka dalam doa ya kita justru memamerkan ego dan kesombongan kita yang menjadi sumber dosa kita itu di hadapan Allah. Dan yang paling penting adalah apakah kita berdoa itu karena kita sungguh-sungguh mau menjalin komunikasi dengan Allah atau hanya kebiasaan yang mengalir begitu saja menjadi rutinitas yang tidak bermakna. Semoga
Bacaan Injil pada hari ini dalam masa Prapaskah ini mengingatkan kita kembali bahwa kalau dalam masa Prapaskah dikatakan kita banyak doa, bukan asal doa, bukan hanya doa yang terucap dari mulut, tapi doa yang memang muncul menjadi ungkapan relasi dan komunikasi kita dengan Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah Kau segalakan dengan rahmat sakramenmu. Mampukanlah kami untuk bertobat dan mengampuni sesama sebagai jalan untuk memasuki hidup abadi bersamamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa.